Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang pusat-pusatnya saja, yaitu tentang pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Bersamaan dengan tumbuhnya peradaban dengan pesat, maka kota-kota di wilayah Abbasiyah banyak yang tumbuh berkembang menjadi kota-kota pusat peradaban Islam. Nah, tumbuhnya pusat-pusat peradaban Islam dapat menarik berbagai bangsa di dunia untuk belajar dari kota-kota pusat peradaban Islam tersebut. Terutama yang paling banyak datang untuk belajar adalah mahasiswa dari Eropa, Perancis, dan Inggris. Nah, saya akan menjelaskan tentang kota-kota yang pernah menjadi pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama adalah kota Kufah. Nah, kota Kufah merupakan ibu kota pertama bagi kerajaan Abbasiyah. Nah, pada waktu itu diumumkannya berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Nah, golongan Abbasiyah menyadari bahwa Kufah merupakan basis pendukung Ali dan keturunannya. Oleh karena itu, untuk menghindari konfrontasi dan melihat banyaknya penduduk Kufah yang tidak setia serta ketidakjujuran mereka mengakui kekhalifahan Abbasiyah, maka Khalifah Abdul Abbas As-Saffah memindahkannya ke kota Hirah sebagai pusat kerajaan Abbasiyah untuk sementara pada saat itu. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur, pada tahun 136 Hijriah. Nah, tujuan Al-Mansur untuk membangun kota ini adalah untuk steril dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Nah, letaknya itu di Sungai Dajlah. Dari sungai ini, jalan transportasi barang dari India, Sind, Cina, Basrah, Ahwaz, Muasil, Diyarbakar, dan Diyar Rabi'ah. Nah, kota Baghdad itu dibangun oleh 1.000 orang atau 1.000 pekerja dari wilayah Islam dan diawasi oleh arsitek dari Eropa yang dibayar mahal oleh Al-Mansur. Di dalam kota Baghdad dibangun berbagai peradaban seperti istana, masjid, madrasah, kutab, perpustakaan, darul qaliyah, dan perkampungan serta fasilitas lainnya. Pada masa Harun ar-Rasyid, kota Baghdad dibangun menjadi lebih sempurna dengan fasilitas pendidikan, yaitu berdirinya Universitas Nizamiyah dan perpustakaan Baitul Hikmah, dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap tentunya. Pada akhirnya, kota Baghdad menjadi kota yang sangat makmur, maju, kaya dengan tamadun, ilmu pengetahuan dan kebaikan, serta mendapat perhatian seluruh kaum muslimin dan terkenal di seluruh dunia. Banyak dari mahasiswa dari berbagai penjuru dunia datang untuk belajar di kota Baghdad pada saat itu karena sudah sangat terkenal dan sudah sangat makmur. Nah, selanjutnya kota Samarra. Diriwayatkan bahwa asal nama dari kota Samarra yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya siapa yang melihat pasti menang. Kota ini dibangun di bagian timur, bagian Sungai Dajlah. Nah, sejauh 100 km dari kota Baghdad. Asalnya dibangun oleh Harun dari sebuah kota tua. Nah, Harun ini menggali sebuah sungai yang dekat dengan istana yang namanya Takul. Pada saat itu, Khalifah Al-Muqtasim juga telah membangun sebuah istana yang dihadiahkan kepada permaisurinya. Kota itu dibangun karena kota Baghdad semakin sesak dengan penduduknya dan peradabannya. Di antara bangunan-bangunan besar dan yang indah yang berada di kota Samarra ialah Magligai Khaliyah Al-Mutawakkil. Ia adalah Khalifah ke-10 yang diberi nama Magligai Al-Arus. Nah, pada saat itu selanjutnya dibangun Magligai Khalifah
berikutnya, yaitu Al-Mukhtar dan Al-Walid. Selanjutnya itu kota Kark. Nah, kota Kark dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi kota Baghdad. Nah, sebagai kota pusat pemerintahan juga, karena kota Baghdad sudah penuh dengan berbagai bangunan, masjid, istana, madrasah, maktab, dan bangunan fasilitas pemerintahan lainnya. Maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Kark. Perniagaan yang dominan adalah perniagaan minyak wangi, tukang-tukang besi, tukang-tukang kayu, perniagaan pakaian dan senjata, serta perniagaan bunga dan perniagaan alat musik. Nah, yang keempat adalah kota Anhar atau biasa dikenal dengan Hashimiyah. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh salah seorang raja Persia yang bergelar Heraclius. Pada saat Abbasiyah, maka Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah memperbaiki kota ini dengan mengganti namanya menjadi kota Hashimiyah. Pada saat Al-Mansur menjadi khalifah kedua, ia merasa tidak aman. Nah, karena pada saat itu dia mendapat ancaman dari lawan politiknya. Nah, maka khalifah selalu pesimis untuk tinggal di kota itu saja. Pada saat itu Khalifah Al-Mansur merancang untuk mendirikan kota yang bernama kota Baghdad. Nah, itulah yang tadi saya jelaskan di awal. Meskipun ibu kota Abbasiyah dipindahkan ke Baghdad di wilayah bekas kekuasaan Romawi Timur yang terkenal dengan nama Babylonia. Nah, tetapi Hashimiyah tetap menjadi salah satu pusat peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Selama 4 tahun Abu Abbas menjadi khalifah, kota ini menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Nah, pada saat perkembangan peradaban Abbasiyah mengalami masa puncak kejayaan, Hashimiyah termasuk salah satu pusatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Selama 4 tahun, Abu Abbas menjadi khalifah. Nah, kota ini menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Pada saat perkembangan peradaban Abbasiyah mengalami masa puncak kejayaan, Hashimiyah termasuk salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima yaitu Bukhara dan Samarkand. Nah, dua kota ini terdapat di wilayah paling jauh di wilayah perbatasan dengan Mongol. Nah, sejarahnya berdiri dua kota ini adalah ketika Iskandar Zulkarnain diperintahkan untuk membatasi hegemoni Mongol, mengadakan serangan ke wilayah lainnya. Iskandar diutus ke wilayah itu yang sekarang dikenal dengan nama wilayah Transowania. Nah, dan membangun Bukhara Samarkand menjadi pusat kota bagi komunitas wilayah saat itu. Nah, dua kota ini masuk ke wilayah pada masa Bani Abbasiyah berkuasa. Dua kota itu juga dikembangkan menjadi dua pusat peradaban besar pada saat itu. Di kota itu juga lahirlah ulama-ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Samarkandi. Dan yang terakhir yang saya akan menjelaskan adalah pusat peradaban di kota Mesir. Nah, di Mesir sejak dahulu kala telah berdiri beberapa kota tua yang dalam sejarah Mesir kuno telah dikenal beberapa kota seperti Alexandra, Fustat, dan Kahira yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Siapa yang tidak kenal dengan Kairo? Nah, kita semua pasti tahu ya, Kairo itu terletak di Mesir. Pada saat wilayah itu dikuasai oleh Abbasiyah, nah berdiri beberapa seperti masjid dan universitas. Salah satunya Masjid Quwatul dan Universitas Al-Azhar. Siapa yang tidak kenal Universitas Al-Azhar? Kita semua pasti tahu. Dia adalah universitas terbesar di Mesir. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, yaitu pusat-pusatnya saya sudah jelaskan tadi dari awal. Jadi kesimpulannya adalah pada masa Bani Abbasiyah terdapat beberapa kota yang menjadi pusat peradaban Bani Abbasiyah, yaitu kota yang pertama kota Kufah, yang kedua itu Baghdad, lalu Samarra, lalu kota Kark, lalu kota Anhar atau kota Hashimiyah, lalu
Bukhara dan Samarkand, dan yang terakhir adalah Mesir. Jadi saya harap sampai sini bisa dimengerti apa yang saya jelaskan tentang pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Itulah pusat-pusat tempat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Mungkin sampai situ dulu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.